Saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan sedang bicara sebuah kegerakan rohani yang luar biasa yang mau Tuhan mulai dari jemaat ini. Kenapa? Karena gereja ini sedang dibawa Tuhan ke dalam satu hal yang namanya enlargement. Sesuatu yang dilipat gandakan luar biasa. Gak kebetulan Pastor Isa memiliki visi di Grand City. Artinya rencana Tuhan itu kepada gereja ini akan semakin luar biasa. Problemnya adalah kita mau terlibat nggak di situ. Kebanyakan orang itu banyak jadi penonton. Saya harapkan di tempat ini tidak ada penonton-penonton di gereja. Datang cuman kepingin dikenyangkan sama firman Tuhan, kepingin cuman mendengar firman Tuhan yang enak bagi dirinya terus pulang. Besok minggu depan seperti itu lagi, seperti itu lagi. Saya harapkan itu sudah tidak ada di tempat ini. Kenapa? Karena sejatinya Tuhan sedang membentuk murid. Di dalam gereja lokal Tuhan pengen ada murid-murid yang luar biasa di sana. Murid sama pendatang atau sama simpatisan bedanya apa? Kalau simpatisan itu adalah orang yang datang, dikenyangkan, minggu depan lapar lagi, datang lagi, dikenyangkan, lapar lagi, bolak-balik seperti itu. Tapi seorang murid ya di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada 5.000 orang, dia bukan hanya menyaksikan dan mengalami mujizat itu, dia juga mendapatkan bekal yang luar biasa, yaitu impartasi apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan Yesus lakukan mujizat yang luar biasa kepada 5.000 orang, mereka pulang membawa satu bakul. Murid Tuhan Yesus ada berapa Bapak Ibu? 12 kan? Ya benar ya? Atau ada yang beda? 12 murid Tuhan Yesus. Bakulnya sisa berapa? Sisa berapa? Dari 5 roti 2 ikan. 12, artinya masing-masing orang membawa satu bakul. Ada persediaan yang dia bawa. Seorang murid itu tidak hanya menikmati datang, kenyang pulang, tetapi dia memiliki impartasi dari Tuhan bahwa dia akan melakukan sesuatu lebih besar, mujizat lebih besar. Perjalanan di dalam supranatural, perjalanan supranatural lebih besar, yes. Berkat yang lebih luar biasa, iya, beda. Jadi makanya saya berharap di gereja ini tidak ada lagi pendatang-pendatang, tidak ada lagi tamu, tapi semua kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Artinya pelaku-pelaku firman Tuhan adalah orang-orang yang siap mengikuti gerakan Tuhan, rencana Tuhan di tempat ini. Pastor Ishak ketika membuka, saya banyak bicara dengan Pastor Vivi juga, Pastor Ishak juga tadi beberapa saya bicara tentang bagaimana ceritanya Tuhan bisa membawa mereka kepada pengalaman-pengalaman membuka di Grand City maupun di Kondang Merak ya. Artinya sekarang ini dibutuhkan banyak pekerja-pekerja, orang-orang yang mau menyediakan hatinya untuk ikut kepada rencana Tuhan. Bedanya antara anak dengan tamu itu gitu, kalau tamu cuma datang, lihat suasana rumah, dia ngobrol-ngobrol sama yang punya rumah pulang, selesai. Tapi seorang anak gak cukup seperti itu, dia harus ikut apa kata papanya, ikut apa kata mamanya. Papanya pindah, dia ikut pindah, papanya bangun rumah, dia harus sabar untuk menunggu sampai rumah itu jadi. Begitu juga dengan Bapak Ibu semuanya. Ketika Pastor Ishak dan Pastor Vivi memiliki visi terhadap Grand City dan Kondang Merak, saudara jangan jadi penonton. Saudara ikut terlibat di sana. Minimal saudara pernah datang ke sana. Siapa yang belum pernah datang ke Grand City di sini, ada nggak? Nemen nek ono sing gurun teko. Saudara paling enggak mesti pernah datang memberi kekuatan kepada jemaat-jemaat baru di sana. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika tempat itu dibuka, sebenarnya Tuhan sedang membuka benih-benih yang luar biasa yang baru, yang sedang Tuhan tanamkan di tempat ini. Kenapa? Karena gereja ini sedang dibawa kepada enlargement-nya Tuhan. Kegerakan Tuhan yang luar biasa, yang akan Tuhan pakai untuk mempersiapkan jemaat Tuhan untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua. Jadi ini nggak main-main Bapak Ibu. Ini bukan hanya sebuah keterlibatan, tetapi sebuah persiapan. Makanya Bapak Ibu, tema-tema yang saya ikuti kemarin, saya masih ini khotbah di Grand City. Di tempat ini juga saya kira tema besarnya sama ya, cuman beda pembicara aja. Temanya mulai dari minggu kemarin, dari kemudian bulan ini itu luar biasa. Tema yang nggak lazim. Saudara nggak akan pernah menemukan tema seperti bulan kemarin. Masih ingat apa tema bulan kemarin? Seperjuangan. Biasanya tema-tema itu berkaitan dengan berkat, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi ini perjuangan. Sopo sing gelem? Oh karena barengan sama 17 Agustus. Tema-tema 17 Agustus itu biasanya gereja-gereja itu adalah kemerdekaan dalam Kristus. Biasanya kayak gitu tuh. Tapi gereja ini unik.
seperjuangan. Artinya gereja ini sudah menangkap visi Tuhan bahwa jadi Kristen itu gak cuman yang penting kita ke gereja, menu-menuin bangku, pemenang wis ono bangku itu sudah ada kapling-kaplingnya. Wis ono jenenge. Mulai dari ibadah 10 tahun yang lalu sampai saiki lho nggoe nang kono ae. Gak pindah-pindah. Kalau ada orang menduduki tempat itu, ngamuk awake dhewe. Kula nggonku. Sejak kapan nang gereja iku ono kapling-kaplingan? Saudara kalau bisa di gereja ini saudara pindah-pindah, minggu ini di sini, minggu depan rono kan enggak apa-apa. Supaya saudara memiliki point of view yang sedikit beda. Gitu. Nah, saudara ketika kita mengikuti gerakan Tuhan, maka ada satu hal yang saudara perlu lakukan. Kita awali dengan satu hal, yaitu apa? Humble, rendah hati. Orang yang rendah hati itu bisa dibentuk, dibawa sama Tuhan kemana-mana. Pasti. Nah, orang yang bisa dibentuk ini, Tuhan pasti akan percayakan sesuatu yang besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Bedanya antara Rasul Petrus dengan Yudas Iskariot, sama-sama murid Tuhan. Tapi satunya hilang, satunya tetap ada di dalam lingkungan komunitas murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dua-duanya sama juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Rasul Petrus malah lebih gila lagi. Dia menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Jadi kalau dihitung dosanya lebih banyak Rasul Petrus. Tapi apa yang membedakan antara Petrus dengan Yudas Iskariot ketika mereka berbuat dosa? Petrus pada saat dia berbuat dosa, dia tahu bahwa yang dia lakukan salah. Maka yang dia lakukan, dia pergi. Keluar dari komunitas, nggak mau lagi gabung. Beda dengan Rasul Petrus. Walaupun Rasul Petrus menyangkali Tuhan 3 kali, tapi dia masih berada di dalam komunitas murid-murid. Dia nggak kemana-mana. Waktu Yesus datang, dia ada di situ. Kemana Yudas? Hilang. Makanya Bapak Ibu kalau di tempat ini ada orang yang suka-suka ngilang-ngilang, itu bahaya. Begitu kita ada masalah di gereja, ojo ngilang. Saudara begitu punya masalah di gereja, saudara tetap ada di dalam komunitas. Gak seneng aku pastor, aku gak seneng ambek wong iku. Gak lapo-lapo rupane bencekno. Kan ada orang yang kayak gitu Bapak Ibu ya. Wonge meneng iku rupane bencekno. Nah kadang-kadang kita gak suka dengan keadaan itu lah. Justru keberadaan itu diizinkan terjadi di gereja ini supaya Bapak Ibu belajar untuk mengasihi. Mengasihi itu bukan mengasihi orang yang cuma ngasihi kita, yang cuma minjemin kita duit, gampang itu. Kalau itu gak perlu orang Kristen, gak perlu Bapak Ibu. Tuhan memilih Bapak Ibu untuk mengasihinya, targetnya gede banget. Kasihilah musuhmu. Apalagi ini anak wong rupane mencekno. Itu belum jadi musuh, saudara mengasihi. Harus, wajib, dan saudara belajar mengasihi di situ. Orang lain nyopo. Halo Ci, oh no. Nah saudara siapa lagi? Saudara lebih, halo Ci, oh gak. Nek, oh no, digewandeng tangannya, apa caranya? Dijak mangan ngene guri kono iku. Ditraktir itu. Saudara belajar mengasihi di sana. Kalau enggak, kapan saudara belajar mengasihi? Apa cuma dari khotbah ini mari ngono terus moro-moro mulai mengasihi? Enggak bisa, Pak. Orang di khotbah itu cuma masuk di pikiran. Makanya kenapa Tuhan Yesus perlu memberikan praktek hidup. Di gereja ini saudara diajar untuk digesek satu dengan yang lain supaya saudara belajar kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi. Gimana caranya membuat saudara mengasihi? Ya ditemokno wong sing bencekno ini mau. Gimana caranya saudara berlatih atau belajar jadi orang yang rendah hati? Ya diketemokno dengan wong sing sombong, sing irunge ngangkat. Ada di gereja ini wong sing irunge ngangkat. Kalau sing wani ngomong. Kalau ada diketemukan dengan orang-orang seperti itu, ya memang benar di gereja itu supaya saudara belajar rendah hati. Gak terus mau ngangkat sakmene sampean ngangkate sakmene tambah dukur. Itu namanya respon yang salah. Makanya kenapa saudara perlu menempatkan saudara di gereja ini dan perlu melibatkan semuanya di tempat ini supaya saudara belajar banyak hal. Dengar baik-baik Bapak Ibu, jemaat GPT Genesis Babatan. Tuhan sedang memurnikan jemaat di tempat ini. Supaya ketika Tuhan pakai orang-orangnya, Tuhan menemukan orang-orang yang siap. Bukan hanya siap secara kemampuan, tapi hati. Orang yang rendah hati. Orang yang sabar. Orang yang murah hati. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika
tempat ini nanti, Bapak Ibu, tempat ini masih ada banyak bangku kosong. Tapi itu akan segera diisi oleh jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu memiliki karakter semakin lama semakin serupa dengan Kristus, orang nggak usah disuruh-suruh. Budak lo ngone GPT Genesis babatan, ojo ngone gereja sing kono. Nggak usah. Ketika melihat hidup Bapak Ibu, mereka sendiri loh, wong iki gerejane endi? Dia lihat babatan. Endi, Pak? Sampean kok apik kok ngene, babatan. Dengan sendirinya dia nggak usah disuruh, dia datang sendiri, Bapak Ibu. Tuhan akan penuhi tempat ini. Asal Bapak Ibu semuanya belajar untuk berjalan dalam rencananya Tuhan. Datengin jiwa itu tidak perlu seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja sekarang ini. Bikin video api-apian, gawe konten lah, joget-joget TikTok, gak usah. Saudara, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus mengubah orang-orang di tempat ini, saudara sedang bergerak di dalam rencananya Tuhan untuk membawa jiwa di tempat ini dan diubah di tempat ini. Yang namanya agen perubahan itu seperti itu. Mereka akan melihat kehidupannya Bapak Ibu dan hidup mereka diubahkan. Karena mereka melihat hidup Yesus dalam hidup Bapak Ibu semua. Yang tua, yang muda semuanya sama. Dipakai untuk sesuatu yang sama. Jangan ngomong aku wis tuwek, wis gak iso apa-apa. Sing penting aku kerja. Golekno duit gawe putuku, bukan. Saudara tidak sedang mencarikan duit gawe putu. Putumu pasti akan ditanggung Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menanggung, menyelesaikan semuanya. Yang penting Bapak Ibu bersedia mengikuti rencana Tuhan. Dan saudara setia menghidupinya. Hari ini tema khotbahnya adalah anak Allah yang dididik. Saya harapkan Bapak Ibu juga menyimak khotbah tadi pagi, karena khotbah yang tadi pagi berbicara mengenai masalah latar belakang. Hari ini saya berbicara masalah latar depan. Artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu, harus mengetahui rencana besar Allah dalam hidup Bapak Ibu semua. Kalau nggak tahu rencana besar mau ikut apa? Apanya yang mau diikuti? Rencana Tuhan apa yang mau kita ngerti? Banyak orang Kristen tidak mengerti rencana besar Tuhan, sehingga dia nggak ngerti mau mulai dari mana. Akhirnya yang jadi sasaran adalah dia mengikuti rencana Tuhan itu nek ngone gereja rajin, bendino nang ngone gereja, atau melayani Tuhan. Bukan itu. Rencana besar Tuhan dalam hidup Bapak Ibu itu bukan cuman itu. Tetapi membuat Bapak Ibu itu menjadi terang untuk seluruh dunia. Bagi orang sekeliling kita, gimana caranya jadi terang? Kobong ngono ndak sih, gitu, ndak. Hidup Bapak Ibu lah yang menyatakannya. Oleh karena itulah kita harus tahu apa tujuan Tuhan kepada setiap kita yang dipilih. Ya. Oleh karena itulah tema khotbah pagi ini adalah anak yang dididik. Kenapa mau dididik? Dididik bagaimana memenuhi fulfill rencana Tuhan. Kalau enggak dididik enggak bisa. Tadi pagi saya bicara tentang sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan tujuan supaya mereka berkuasa atas ciptaan Tuhan. Tapi rencana Tuhan ini seolah-olah sedikit tertunda. Enggak bisa dikatakan gagal, enggak bisa. Karena memang enggak gagal dan belum gagal. Rencananya tertunda gara-gara dosa. Manusia lebih mendengarkan iblis daripada Tuhan. Iblis ketika berkata, nanti kalau kamu makan buah ini kamu bisa jadi seperti Allah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika iblis menyatakan itu, sebenarnya dia sedang menipu Adam dan Hawa. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah Adam dan Hawa miliki. Kan Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kan dia sudah memiliki. Keserupaan dengan Tuhan itu sudah mulai dia miliki. Tapi iblis menawarkan, kalau kamu makan buah ini, kamu nanti bisa jadi seperti Tuhan. Gila kan, menawarkan sesuatu yang dia sudah miliki. Dan kerennya, Adam dan Hawa ya mengikuti apa kata iblis itu artinya, Adam dan Hawa tidak pernah mengerti identitasnya. Bahkan dia tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan untuk hidupnya dia ke depan. Walaupun itu tertulis dalam Alkitab, zaman Adam dan Hawa, guru ngono Alkitab sing koyok ngono. Tapi seharusnya Adam dan Hawa bisa menangkap hati Tuhan ketika dia diajar oleh Tuhan sendiri di Taman Eden. Tapi dia nggak bisa nangkep. Gagal nangkep. Mengapa? Karena Adam dan Hawa tidak bersedia dididik. Adam dan Hawa lebih suka ya. Dia dengerin suaranya ular itu tadi. Kemudian makan buah, kemudian bisa jadi seperti Allah. Instan. Tidak semua yang instan itu baik. Contoh, mie instan. Nek sampean bendino mangan mie instan telu, papat,
5, enak sih memang. Pemeneh sing rasa soto, rasa apa maneh ya. Saiki ono meneh rasa pedes, cheese pedes, enak. Ono rasa ndok asin pisan saiki. Ya. Tapi nek sedina mangan ping 5, ya jebol usus kita Bapak Ibu. Tidak baik untuk kesehatan. Nah artinya segala sesuatu yang instan itu belum tentu baik. Tuhan sedang memproses, katakan proses. Memproses Bapak Ibu semuanya untuk semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Nah proses itu Tuhan lakukan dengan cara yang luar biasa, yaitu mendidik Bapak Ibu. Seorang anak Allah yang baik adalah anak Allah yang bersedia untuk dididik. Itu bukan hanya bicara murid, tapi bicara seorang anak. Mari kita bayangkan, seumpama ada orang kaya di Jakarta, jangan di Surabaya. Di Surabaya saudara biasa kayak ketemu. Orang di Jakarta, rumahnya gede, bagus banget. Punya pembantu mungkin 15 atau 20 orang. Orang kaya itu cara makannya beda ambek kene. Sing gak duwe ngene wong gak duwe iku nek mangan iso ambek tangan. Mangan ngene ngene pinggir dalan enak iso leko. Tapi orang kaya makannya ada mannernya. Kalau saudara tahu tata cara makan itu ya, sendok itu dijejer. Mulai apa ya, sendok gede sampai sendok cilik itu ada tata caranya. Makannya orang-orang kaya itu ada caranya sendiri. Ada culture-nya sendiri orang-orang kaya makan. Bayangkan kalau ada orang kaya menemukan seorang anak dan dia pengen punya anak. Oke. Akhirnya dia ngangkat ini jadi anak. Dia bawa ke rumahnya. Anak ini biasa tinggal di bawah jembatan, makan makanan seadanya, nasi campur sampai sego bungkus, sing dikei wong dia makan dengan tangannya, ambek jigrang. Mari ngono pergi ke rumah orang kaya ini, dikasih makan, walaupun dikasih piring gede, sing teko porselin mahal, kalau dia tidak diajar bagaimana makan yang benar, dia akan tetap makan dengan menggunakan tangannya. Karena dia tidak dididik. Nah untuk bisa masuk rumah, dipercaya untuk masuk rumah ini, dia harus dididik, bersedia dididik. Walaupun mangan biasa gawe tangan gini, terus mari ngono kon gawe sendok iku angel. Apalagi disuruh pakai sumpit. Ya apa carane nyendok sego gawe sumpit. Tapi dia harus belajar. Supaya ketika dia makan bersama-sama dengan pembesar-pembesar yang lain, papanya enggak malu. Minimal dia sendiri juga enggak malu sama hidupnya. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu. Kita dulunya adalah orang berdosa, orang yang terbuang dari hadirat Allah, orang yang sebenarnya tidak layak sedikit pun untuk masuk surga. Tapi Tuhan mengangkat kita semuanya, diadopsi. Kita yang sebenarnya bukan orang Israel, diangkat menjadi anak Allah. Coba dibuka dulu Yohanes 1 ayat yang ke-10. Nanti ini kita kembali ke sini ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat yang ke-10 ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia itu yang dimaksud adalah Yesus. 11. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Datang kepada Israel. Orang Israel nggak mau menerima. Ya 12. Ini yang penting. Tetapi semua orang yang menerimanya. Diberinya apa Bapak Ibu? Kuasa. Kuasa supaya apa? Supaya jadi anak Allah, bukan kuasa supaya jadi Superman, atau kuasa supaya jadi orang hebat, atau kuasa supaya masuk surga, enggak. Kuasa supaya menjadi anak Allah. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini adalah Bapak Ibu semua. Orang Israel itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi Bapak Ibu sebagai umat perjanjian baru, orang yang percaya dalam namanya. Yang luar biasa itu kata supaya. Supaya itu bicara masalah proses. Kalau ada kata supaya di dalam Alkitab, itu berarti ada prosesnya, bukan otomatis. Artinya saya sedang ngomong seperti ini Bapak Ibu. Menjadi anak Allah itu bukan sebuah hal yang otomatis. Sampean percaya Yesus langsung jadi anak Allah. No. Menjadi anak Allah itu adalah sebuah proses dalam hidup Bapak Ibu. Oleh karena itulah di sini dicantumkan kata kuasa. Ya, kuasa itu adalah sesuatu yang diberikan
supaya sampean benar-benar bisa menjadi seorang anak Allah yang benar. Apa aja itu kuasa? Apa sih kuasa itu? Yang pertama, Tuhan memberikan keselamatan dalam hidup kita. Maka kuasa itu yang pertama bicara juga masalah keselamatan. Tuhan memberikan masing-masing kepada kita, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, anugerah keselamatan yang luar biasa. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, enggak, karena Tuhan memilih Bapak Ibu. Tuhan percaya bahwa kapasitas seperti Bapak Ibu ini yang akan bisa dibawa untuk nanti bersama-sama dengan Tuhan menggenapi rencana Allah yang besar. Itu yang pertama, keselamatan. Yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus. Kuasa itu juga bicara Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus, di saat yang sama Tuhan memberikan, memeteraikan, ya bahasa rohaninya, memeteraikan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Gunanya apa? Roh Kudus itu supaya menuntun Bapak Ibu semakin lama, semakin ada di dalam kebenaran. Sama seperti Yesus yang berkata, I am the way, the truth, and the life. Tuhan Yesus sedang berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak hanya kita berada di jalannya orang percaya, tapi saudara berjalan di jalan kebenarannya Tuhan. Jalan bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan itu. Karena Roh Kudus itu selalu menyertai kita, dimeteraikan. Makanya gunanya Roh Kudus yang paling penting dalam hidup kita, duduk pinter-pinteran bahasa roh. Ono wong bahwa Roh Kudus itu beserta dengan dia kalau bisa bahasa roh. Enggak, Pak. Roh Kudus itu Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu supaya menuntun kita kepada segala kebenaran. Ada lagunya kan? Peganglah tanganku Roh Kudus. Berapa lama? Setiap hari. Artinya Bapak Ibu, setiap hari tidak boleh hidup kita dipimpin di luar Roh Kudus. Harus Roh Kudus yang memimpin kita. Mengapa? Karena kita nggak bisa jalan sendiri, sampean kesasar jalan sendiri. Tuhan Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Yesus adalah jalan. Artinya kita harus berada di dalam jalannya Yesus. Untuk tahu jalan-jalannya Yesus itu, saudara perlu Roh Kudus supaya gak sesat, supaya gak nyasar. Kemarin ada film yang cukup keren di Indonesia yang namanya Gereja Setan. Ketika kami para pendeta dikumpulkan oleh produsernya, diajak nonton pendeta, diajak nonton Gereja Setan. Produsernya ngumpulkan dan dia bilang gini, Bapak-bapak pendeta semua, ini adalah film horor Kristen pertama yang Alkitabiah. Aku yang mikir, diono film horor Alkitabiah ya. Setahu saya, rata-rata film horor yang enggak Alkitabiah. Rata-rata ya aneh-aneh gitu. Pocong keramas lah, apa pocong keramas itu? Pocong kesurupan. Nah, pocong itu setan kesurupan bisa. Ini berarti pocong yang gagal hidup ini, sampai kesurupan. Nah waktu itu gitu juga, karena ini saya sudah diskusikan dengan para pendeta-pendeta untuk membuat film ini. Nah, kan saya tertantang untuk lihat, saya ya apa sih film horor yang Alkitabiah itu ya apa? Dan dugaan saya terbukti Bapak Ibu. Saya sudah menduga pasti ono sing gak beres. Temenan. Nih, saya kasih contoh ya. Ini bentuk salib tapi dari kayu. Digawe ngusir setan. Dalam nama Yesus. Oh. Semari ngono setane panas. Terus disiram air suci. Bros gitu. Setane ngalih. Setahu saya setan itu tidak bisa diusir pakai kalung salib Bapak Ibu. Mau saya pakai kalung salib ini kudu gawe ngedeni setan ini ya. Saya pakai kalung salib ini ya karena seorang rohaniwan. Nah banyak orang masih mengira bahwa salib itu sok ngusir setan. Makanya omahe dikai salib iku ben apa? Ben gak ono setane. Terus apa bedane sampean ndekek tasbih ngene ngono? Bedane sijine tasbih agamane Islam, salib agamane Kristen ngono ta. Ya kan banyak hal yang salah. Banyak orang kalau tidak dididik kebenaran, tidak dididik oleh Roh Kudus, yang aneh-aneh yang boten-boten kayak gini. Ngusir setan pakai bahasa roh, saya jamin gak iso metu setane. Kenapa? Karena setan gak ngerti bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa kita sama Tuhan, private. Jadi kalau saudara berbahasa roh, itu artinya saudara sedang ngomong sama Allah yang luar biasa. Hanya itu yang bisa bahasa kita nyanyikan. Bahasa yang bisa kita naikkan karena berbahasa roh. Nek sampean ngusir setan gaya bahasa roh, podo ambek
Ngusir setan ini dengan bahasa Prancis, nggak ngerti. Podo ngomong ambek anak sampean ambek bahasa Prancis, gak ero. Gak ero setan ini, mending pakai bahasa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus keluar, dia lebih ngerti. Sampean gak bahasa roh, gak ero setan ini. Bahasa roh eksklusif dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang Kristen kalau nggak dididik nggak ngerti. Yang pokok dididik bahasa roh, ketabrak becak bahasa roh. Saudara saya kasih tahu ya, orang yang ngusir setan pakai bahasa roh, biasanya wongnya wedi. Karena wedi akhirnya kok setan nyerang balik, maka dia pakai bahasa roh. Harapannya kalau dia pakai bahasa roh, setan gak wani nyerang dia. Apa bedanya ambek sing wong nggawa salib kayu iki mau. Dalam nama Yesus keluar. Nggak bisa. Apalagi diwacokno ayat. Di film itu ada, untuk ngusir setan diwacokno. Tuhan adalah kekuatanku, tak akan kekurangan aku. Padha ambek maca ayat kursi kulaan. Setan nggak kayak gitu. Cara kerja setan itu dia lebih cerdas dari yang kita pikirkan. Apalagi kalau ada lagu rohani, injak iblis dengan kuasa Allah, kok kecoa iblis diinjak-injak. Kadang-kadang kita itu melawan iblis saja gak ono opo-opo nih, kita kalah. Saudara ketika scroll TikTok, mari ngono ada gambar, ada foto atau gambar yang ya opo ngono, gambar unyil gitu ya, tahu kan maksudnya. Kita tambah mendelik kok. Itu kita sudah kalah sama setan, apalagi mau menginjak iblis. Gak semudah itu. Iblis itu saking canggihnya Bapak Ibu, bisa masuk ke dalam alam berpikirnya pendeta seperti saya. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang mulai sekarang pelayanan. Apalagi pelayanan memberitakan firman Tuhan. Saudara harus mengawasi hidup kita. Supaya hidup kita bukan hanya bisa ngomong firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Jangan jadi pendeta sing gajah diplangkoni. Apa itu? Iso khotbah gak iso nglakoni, jarkoni iso ujar gak iso nglakoni. Dan banyak orang yang kayak gitu Bapak Ibu. Tidak sadar bahwa sebenarnya iblis sudah berputar di kepalanya. Iblis ini loh yang canggih, sing diwedeni. Ojo pocong, kuntilanak, itu gampang. Saudara usir dalam nama Yesus, pergi mereka. Tapi ya ono wong Kristen sing wedian mlaku ngene kamar mayat gak wani. Wedi apa, Pak? Didideni setan. Kalau ada setan yang berbentuk seperti itu di kamar mayat atau saudara lihat ngene kamar di sebelah di tempat saudara punya kamar mandi, gampang. Kongkonan persekutuan doa, arek persekutuan doa yud. Doa di situ selesai setannya. Dosa atau kalau enggak usir saudara usir sendiri. Ojo dididik Pastor Risa, dididik Pastor Vivi, kon ngusir setan Pastor Risa, Pastor Vivi, ngusir setan Bu. Lah saudara sendiri punya kekuatan itu, roh yang ada di dalam diri kita sama Bapak Ibu. Lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Saudara bisa usir setan. Nah, kalaupun setan modelnya seperti itu setan gampang, pangkatnya kopral setan. Yang susah adalah yang sudah melilit di cara berpikirnya rohaniwan seperti saya. Orang-orang yang melayani. Itu setannya canggih. Dia bisa masuk di khotbah-khotbah yang salah. Yang membuat orang tidak semakin serupa dengan Yesus. Khotbah kemakmuran contohnya. Itu cara setan untuk menggeser proyeksi orang Kristen. Artinya Bapak Ibu. Kekristenan itu mau tidak mau atau suka atau tidak suka. Sekarang ini mesti belajar dididik kepada kebenaran. Dan saudara mesti bersyukur. Gereja kita ini diisi orang-orang yang ngajarin kebenaran. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kebenaran itu dan menjalankan kebenaran itu dengan setia. Oleh karena itulah yang paling penting sekarang didikan. Itu tadi ya. Jadi sudah ada dua tadi yang saya sebutkan. Eksosia itu bicara tentang keselamatan. Yang kedua bicara tentang Roh Kudus. Yang ketiga, eksosia itu bicara juga tentang Alkitab. Yang merupakan firman Allah yang melengkapi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu menerima kuasa. Kuasa itu artinya adalah firman Tuhan yang mengubah hidup Bapak Ibu. Firman Tuhan itu gunanya untuk kita itu bukan hanya mengubah cara berpikir. Tapi firman Tuhan yang luar biasa harus mengubah hidup kita. Mengubah understanding kita. Supaya kita tidak sama dengan orang dunia lagi. Nah, oleh karena itulah ada hal yang keempat. Kalau tadi tiga ya, firman Tuhan yang ketiga. Yang pertama keselamatan, yang kedua Roh Kudus,
yang membawa kita kepada kebenaran, kemudian firman Tuhan yang menuntun kita, yang mengajarkan kepada kita. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah, perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, penggarapan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Penggarapan Tuhan itu Tuhan lakukan sepanjang hidup Bapak Ibu. Sampai dia benar-benar memiliki atau menemukan orang Kristen yang setia. Hati orang-orang yang setia di dalam hatinya Bapak Ibu. Hati seorang anak Allah. Hati anak-anak orang-orang Kristen yang sekarakter dengan Tuhan. Sampai Tuhan temukan itu. Makanya jangan mau jadi orang Kristen kalau kita nggak semakin lama nggak sekarakter dengan Tuhan. Kekristenan itu ya itu, cuman itu. Bagaimana caranya hidup kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Maka Tuhan memberikan penggarapan dalam hidup Bapak Ibu. Next. Ayo Mas, next Mas. Ya itu. Roma 8 ayat 28 dan 29. Nah saya minta Bapak Ibu kita baca ayat yang ke 29 dulu ya. Baru nanti kita ke 28. Kalau enggak nanti kita bisa salah. Oke, kita baca 29 dulu. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, ayat 29 ini penting sebelum kita memaknai 28. Karena kalau kita memaknai ayat 28 lepas dari konteksnya, dari ayat 29 bisa sesat kita. Artinya di Roma ini, di dalam bagian ini, Tuhan sedang ngomong. Yang pertama ya, Bapak Ibu kalau sampai duduk di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan ini, artinya Bapak Ibu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk masuk surga? Bukan. Tuhan memilih Bapak Ibu dari semula. Dan ditentukan targetnya dari semula. Bukan ditentukan untuk masuk surga, bukan. Ditentukan targetnya untuk menjadi serupa dengan anaknya. Jadi sampean dipilih, sampean ditentukan targetnya supaya nanti kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini juga di ayat yang sama, ayat ini menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dulu mengalami perjuangan-perjuangan yang sama dengan kita. Dan dia menang. Oleh karena itulah, dia menjadi teladan buat kita. Itu yang harus kita ikuti. Kehidupan seperti itu yang harus kita ikuti. Karena apa? Karena nanti Tuhan Yesus akan menjadi yang sulung. Di antara banyak saudara-saudara itu artinya kita yang dipilih oleh Tuhan. Ayat ini juga berbicara masalah masa depan kita, harapan kita. Bahwa Yesus nanti akan menjadi raja, menjadi pemilik rumah Bapa di sorga. Dan saudara juga melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu memiliki otoritas terhadap seluruh kerajaan sorga. Itu. Maka ayat 28 baru kita ngerti. Kita tahu sekarang bahwa Allah apa Bapak Ibu? Turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini kebenarannya. Maka untuk mencapai tujuan supaya kita semakin serupa dengan Yesus Kristus itu, yang Tuhan lakukan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang ngalami apapun, itu sebenarnya cara Tuhan untuk membuat Bapak Ibu semakin serupa dengan Kristus. Ketika Bapak Ibu diizinkan punya masalah, masalah itu bukan hukuman. Bukan karena kita gagal melakukan sesuatu maka Tuhan menghukum. No. Masalah itu justru membuat Bapak Ibu supaya semakin melihat Tuhan Yesus Kristus. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu tiba-tiba diizinkan gak duit-duit, dompet kosong, ATM gak ada isine, nanti kalau ATM-nya dimasukkan ke mesin ATM, ATM-nya minta maaf sama kita. Maaf, saldo Anda gak cukup,
Itu kan ATM minta maaf ya. Apa sebenarnya yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan? Nah di saat itu Tuhan sebenarnya sedang mengajar Bapak Ibu untuk bergantung sama Tuhan. Gak bergantung sama mamon. Itu yang sedang Tuhan ajarkan. Bagaimana Tuhan mengajarkan Bapak Ibu bergantung sama Dia? Kalau Tuhan tidak mengizinkan Bapak Ibu berada pada situasi bahwa kita tidak punya apa-apa. Sampai gak diopo-opo. Bagaimana Tuhan bisa mengajarkan supaya Bapak Ibu benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak membuat kita sampai gak punya apa-apa. Makanya segala masalah dalam hidup kita, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Untuk membuat karakter kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Contoh ya, gak jauh-jauh. Ya, di dalam kehidupan Bapak Ibu, sehari-hari tentunya ada orang yang merendahkan kita. Yang menginjak-injak kita. Yang kita tolong tapi malah berkhianat. Kan pernah kan ngalami seperti itu. Lah sebenarnya kebaikan apa yang sedang Tuhan lakukan? Banyak. Minimal Tuhan sedang melakukan apa? Tuhan ngajarin Bapak Ibu untuk belajar mengampuni. Karena bagaimana saudara bisa mengampuni kalau tidak ketemu dengan orang yang ngeselin kayak gini. Yang ditolong tapi kemudian akhirnya mentung ngguri. Saudara belajar mengampuni. Jadi ketika saudara mengalami masalah apapun, dengar baik-baik. Tuhan turut bekerja di dalam masalah itu supaya mendatangkan kebaikan. Kebaikan bukan nanti kita sukses, duitnya banyak. No. Kebaikan itu adalah supaya membuat Bapak Ibu semakin serupa dengan Kristus. Karena memang itu tujuan Tuhan. Memilih Bapak Ibu duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan ada di gereja yang luar biasa ini. Tuhan sedang menuntun Bapak Ibu supaya semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Next, langsung aja. Ya. Oke, ini di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6. Ya, judulnya adalah didikan kepada yang disebut sebagai anak. Untuk orang-orang yang disebut sebagai anak, orang-orang pilihan Tuhan. Maka di dalam Ibrani dikatakan, karena Tuhan menggajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau sampean sekarang punya masalah, saudara bukan sedang diajar, diantemi, bukan. Tapi sedang dididik. Diajar itu artinya dididik. Ya. Dihajar orang kepada orang yang dikasihinya. Dan menyesah. Menyesah itu juga bukan menyiksa. Dia sedang mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi karena sekarang Bapak Ibu, kalau sekarang ini, ya minggu-minggu ini, hari-hari ini, Bapak Ibu sedang mengalami himpitan, persoalan yang berat, ketahuilah bahwa di persoalan itu Allah turut bekerja. Goalnya adalah supaya Bapak Ibu semakin serupa dengan Yesus Kristus. Nah masalahnya kebanyakan kita nggak tahu didikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena kita terlalu sombong menganggap diri kita baik, paling benar, paling hebat. Makanya kenapa Tuhan selalu mengajarkan orang-orang yang nanti akan dipilih oleh Tuhan, yang dididik oleh Tuhan adalah orang yang mau belajar rendah hati, mau diajar, submit. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapkan hati Bapak Ibu. Nanti setelah ini Tuhan pasti akan mendidik Bapak Ibu. Di gereja ini pun Tuhan sedang melakukan didikan kepada Bapak Ibu semua. Ketika di gereja ini Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang tidak seperti Bapak Ibu harapkan, ketahuilah bahwa Tuhan sedang mendidik Bapak Ibu untuk belajar rendah hati, mengampuni. Jangan buru-buru lari dari gereja. Wis gak gereja-gerejaan, gak usah budal ngene gereja kono. Stop do like that. Ketika Bapak Ibu sedang dididik oleh Tuhan, sediakanlah diri untuk bersedia dididik. Jangan pernah keluar dari komunitas seperti Yudas Iskariot, tapi tetap ada di dalam komunitas itu. Yudas Iskariot detik terakhir kematiannya adalah dia mati bunuh diri. Dia keluar dari hadirat Tuhan. Tapi Petrus, dia sama-sama mati juga. Tapi Petrus kematiannya disalib, sama seperti gurunya disalib. Cuman dia lebih hebat, disalib dengan kepala di bawah. Itulah sebabnya maka lambangnya gereja Katolik itu adalah salib terbalik. Itu bukan berkhianat kepada Tuhan, itu bukan antikris. Itu artinya adalah dia meneladani kehidupan Rasul Petrus yang dianggap sebagai pendiri gereja Katolik. Makanya kenapa salibnya dibalik. Rasul Petrus menganggap dirinya tidak layak untuk
sama seperti gurunya, disalib seperti gurunya. Dia bersedia mengikuti kehendak Bapa sampai mati. Hal itu dia ikuti dari gurunya, sang guru Tuhan Yesus. Yang mau mengikuti kehendak Allah sampai mati. Taat sampai mati. Dan mati di atas kayu salib. Hal yang sama yang sekarang ini sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu. Jemaat GBT Genesis. Tuhan sedang melihat Bapak Ibu. Orang-orang pilihan Tuhan. Bersedia gak ngikuti rencana Tuhan? Setia gak sama rencana Tuhan? Bukan hanya jadi Kristen, pokoknya ke gereja terus, no. Tapi mengikuti rencana Tuhan. Walaupun masalah, persoalan menghimpit kita. Bapak Ibu mesti harus tahu, persoalan itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak boleh ada kata bersungut-sungut dalam hidup kita. Harus bersyukur. Saudara tahu bedanya bersyukur sama berterima kasih. Kalau orang yang berterima kasih itu dia menerima sesuatu, baru dia berterima kasih sama Tuhan. Tapi orang bersyukur enggak, dia kasih sesuatu, dia tetap setia sama Tuhan. Itu orang bersyukur. Dia giving something, makanya kenapa bersyukur dikatakan thanksgiving. Mengucapkan terima kasih dan dia memberi sesuatu. Saudara adalah orang-orang pilihan, berikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Why? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya sepenuhnya di atas kayu salib. Akan cincai, akan fair kalau saudara juga memberikan seluruh hidup saudara untuk Tuhan kita. Pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu. Bersedia enggak Bapak Ibu mengikuti rencana Tuhan? Kalau saudara bersedia, maka saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengikuti kehendak-Mu. Kekristenan cuma itu Bapak Ibu. Gak aneh-aneh, sederhana. Yang penting saudara berjalan, ngikuti kehendak Tuhan. Gak gampang keluar dari komunitas. Tapi saudara tetap ada di gereja lokal tertanam. Saudara bertumbuh. Karena saudara bukan orang biasa, saudara orang pilihannya Tuhan. Targetnya sudah ditentukan supaya saudara semakin serupa dengan Kristus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama katakan buat Tuhan kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, tidak mungkin ada orang yang mau mengikuti rencana Tuhan kalau dia tidak memiliki hati hamba, humble, rendah hati. Maka siang hari ini belajarlah untuk mau dididik sama Tuhan. Karena didikan Tuhan dalam setiap hidup Bapak Ibu, dalam setiap masalah, persoalan ataupun apapun yang Bapak Ibu temui, itu mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya bukan hanya membuat saudara masuk di dalam kerajaan surga, tapi menyertakan Bapak Ibu sepenuhnya kepada setiap rencana Allah yang besar dalam hidup Bapak Ibu. Ku tak membawa apa
apapun juga saat ku datang